Aku terbangun di tengah malam oleh getaran ponsel di samping bantal. Layar menyala, menampilkan nama yang selama 6 tahun terakhir selalu membuat hatiku berdegup kencang, Rina. Tapi pesan itu bukan panggilan sayang seperti biasa, itu adalah kalimat dingin yang menusuk dada, kita harus berhenti. Ma, tapi ini untuk kebaikan kita berdua. Aku membacanya berulang kali, berharap itu mimpi buruk, tapi kenyataan menamparku keras. Bagaimana bisa Rina, dokter residensi yang kucintai dengan sepenuh hati, mengakhiri hubungan kami begitu saja melalui pesan singkat? Aku, Nadia, seorang guru sekolah menengah di Jakarta, merasa dunia runtuh di sekitarku. Pagi itu, aku duduk di dapur apartemen kecil kami, memandang cangkir kopi yang sudah dingin. Rina belum pulang dari shift malam di rumah sakit. 6 tahun lalu kami bertemu di sebuah cafe di kawasan Tamrin. Aku sedang membaca buku tentang psikologi pendidikan, dan dia mendekat, tersenyum malu-malu sambil memesan latte. Buku itu bagus, tapi realitanya lebih rumit, katanya, dan dari situlah percakapan kami mengalir. Rina, dengan rambut hitam panjang dan mata yang penuh kehangatan, adalah mahasiswa kedokteran saat itu. Aku, yang baru lulus kuliah, langsung terpesona oleh kecerdasannya dan kelembutannya. Kami sama-sama perempuan, tapi perasaan itu datang begitu alami, seperti pule yang saling melengkapi. Tapi di Indonesia, cinta seperti kami bukanlah sesuatu yang mudah diterima. Keluargaku, yang tinggal di Bandung, adalah keluarga Muslim taat. Ayahku seorang ustadz di masjid lokal, dan ibuku selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Mereka tidak tahu tentang Rina, aku selalu bilang dia teman dekat. Rina pun sama, orang tuanya di Surabaya adalah dokter terkenal, mengharapkan dia menikah dengan pria baik-baik untuk melanjutkan garis keturunan. Kami menyembunyikan hubungan ini seperti rahasia negara, bertemu di apartemen sewaan, berpura-pura sebagai sahabat di depan umum. Tapi di balik itu kami membangun dunia kecil kami sendiri, penuh tawa, dukungan, dan mimpi bersama. Hari itu saat Rina pulang, wajahnya pucat. Dia melempar tasnya ke sofa dan langsung duduk di seberangku. Nadia, kita harus bicara, katanya, suaranya gemetar. Aku sudah tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tetap bertanya, kenapa? Apa yang salah? Rina menunduk, tangannya memainkan cincin sederhana yang kuberikan padanya 2 tahun lalu. Kemarin, orang tuaku datang ke rumah sakit. Mereka tahu tentang kita. Ada yang memberi tahu mereka, mungkin teman atau rekan kerja. Mereka marah besar, Nadia. Ayahku bilang kalau aku lanjutkan ini, dia akan cabut dukungan finansialku. Aku masih residensi, aku butuh itu untuk lulus. Aku merasa dada sesak. Jadi kamu pilih mereka daripada kita, tanyaku, suara serak. Rina menggeleng, air mata mengalir. Bukan begitu. Ini tentang masa depan. Di sini kita nggak bisa hidup bebas. Masyarakat, agama, semuanya melawan kita. Aku takut, Nadia. Takut kehilangan segalanya. Kami berdebat panjang lebar. Aku bilang kami bisa pergi ke luar negeri, mulai baru. Tapi Rina ragu, dia mencintai pekerjaannya sebagai dokter, mimpi menjadi spesialis jantung. Aku nggak mau kamu ikut menderita karena aku, katanya. Akhirnya, dia pergi, meninggalkanku sendirian dengan hati yang hancur. Beberapa hari kemudian, aku mencoba melanjutkan hidup. Di sekolah, aku mengajar dengan autopilot, siswa-siswaku tidak tahu betapa rapuhnya gurunya. Tapi malam hari adalah neraka, aku ingat momen-momen indah kami. Seperti saat kami liburan ke Bali diam-diam, berjalan tangan bergandengan di pantai saat matahari terbenam, merasa dunia milik kami. Atau saat Rina sakit, aku merawatnya sepanjang malam, menyanyikan lagu-lagu lama untuk menangkannya. Kenapa semuanya harus berakhir seperti ini?
Tapi konflik baru muncul ketika sahabatku, Lina, datang berkunjung. Lina tahu tentang hubunganku dengan Rina, dia satu-satunya yang mendukung. Kamu harus lawan, Nadia. Jangan biarkan masyarakat menentukan cintamu, katanya. Tapi aku ragu. Apakah aku egois kalau memaksa Rina memilihku? Di Indonesia, pernikahan sesama jenis bukan hanya tabu, tapi bisa berujung diskriminasi, bahkan kekerasan. Aku ingat berita tentang pasangan yang diusir dari kampung halaman mereka. Apakah aku siap menghadapi itu? Sementara itu, Rina mulai menjauh. Pesan-pesanku tidak dibalas, panggilan ditolak. Aku merasa dikhianati. Bagaimana dia bisa begitu mudah melepaskan? Tapi di balik kemarahan, aku tahu dia juga menderita. Mungkin dia sedang berjuang dengan dirinya sendiri, antara cinta dan kewajiban. Aku memutuskan untuk bertemu dengannya di rumah sakit, menyelinap sebagai pasien. Saat melihat dia di koridor, hatiku berdegup. Rina, tolong bicara denganku, bisikku. Dia menoleh, wajahnya campur aduk antara senang dan takut. Nadia, jangan di sini. Ini berbahaya. Tapi aku bersikeras, dan kami berbicara di taman belakang. Dia cerita bahwa orang tuanya memaksanya bertemu dengan seorang pria, anak teman ayahnya, seorang pengusaha sukses. Mereka ingin aku menikah tahun depan, katanya, suara pelan. Aku merasa dunia gelap. Jadi kamu setuju, tanyaku. Rina diam, lalu mengangguk pelan. Aku nggak punya pilihan. Kalau nggak, aku bisa kehilangan lisensi dokterku. Ayahku punya koneksi di Kementerian Kesehatan. Itu seperti pukulan telak. Aku pergi dengan air mata, merasa dikhianati sepenuhnya. Di rumah, aku menangis sepanjang malam. Apakah ini akhir? Atau masih ada harapan? Aku mulai mempertanyakan segalanya, apakah cinta kami salah? Di mata masyarakat, ya. Tapi di hati, itu terasa benar. Konflik innerku semakin dalam, aku ingin melawan, tapi takut konsekuensinya. Mungkin inilah harga yang harus kubayar untuk mencintai seseorang seperti Rina. Hari-hari berikutnya terasa seperti kabut tebal. Aku berusaha fokus pada pekerjaan, tapi pikiranku selalu kembali ke Rina. Di sekolah, aku melihat siswa-siswaku yang polos, bertanya-tanya apakah mereka akan menghadapi hal serupa suatu hari. Indonesia sedang berubah, tapi lambat. Ada gerakan legap di kota besar seperti Jakarta, tapi di kalangan konservatif, itu masih dianggap dosa besar. Aku ingat ceramah ayahku tentang nilai-nilai keluarga, dia pasti akan kecewa kalau tahu. Suatu sore, telepon dari nomor tak dikenal. Itu Ibu Rina. Nadia, ini Tante Siti. Kita perlu bicara. Hatiku berdegup kencang. Bagaimana dia tahu nomorku? Ternyata Rina memberitahu. Kami bertemu di sebuah kafe di Senayan. Tante Siti, wanita paruh baya dengan jilbab rapi, duduk tegak, tapanya tajam. Aku tahu tentang kamu dan Rina. Ini harus berhenti. Rina anak baik, dia punya masa depan cerah. Kamu jangan rusak itu, katanya tegas. Aku mencoba menjelaskan. Tante, kami saling mencintai. Ini bukan pilihan, ini perasaan. Tapi dia menggeleng. Di agama kita, ini haram. Kamu bisa bawa Rina ke jalan salah. Pikirkan keluargamu sendiri. Kata-katanya menusuk. Aku merasa seperti penjahat. Apakah aku memang egois? Setelah pertemuan itu, aku semakin ragu. Mungkin Rina benar, kami tak bisa melawan sistem. Tapi Lina, sahabatku, tak setuju. Dia mengajakku ke sebuah pertemuan komunitas di sebuah rumah aman di Jakarta Selatan. Di sana, aku bertemu perempuan-perempuan seperti kami, berbagi cerita.
Ada yang diusir keluarga, ada yang bertahan diam-diam. Kamu harus kuat, Nadia. Cinta itu layak diperjuangkan, kata seorang aktivis. Itu memberiku semangat baru. Aku memutuskan untuk menghubungi Rina lagi, tapi kali ini dengan ultimatum. Kami bertemu di taman kota, jauh dari keramaian. Rina terlihat lelah, lingkar hitam di matanya. Aku nggak bisa tidur, Nadia. Aku kangen kamu, katanya. Kami berpelukan, tapi dia menarik diri. Tapi aku sudah setuju bertemu pria itu. Namanya Andi. Dia baik, tapi... Suaranya tercekat. Aku marah. Jadi kamu pilih dia. Setelah semua yang kita lalui. Rina menangis. Ini bukan pilihan mudah. Aku takut kehilangan segalanya. Kamu gak mengerti tekanan dari keluargaku. Debat kami memanas. Aku bilang dia pengecut, dia bilang aku naif. Akhirnya, dia pergi, meninggalkanku dengan kemarahan yang membara. Di rumah, aku memutuskan untuk bertindak. Aku hubungi Andi, dapat nomornya dari teman Rina. Jangan dekati Rina. Dia milikku, kataku, suara gemetar. Andi terkejut. Siapa kamu? Ini urusan pribadi. Tapi aku tak peduli, aku ingin menghancurkan rencana itu. Esoknya, Rina datang marah besar. Kamu hubungi Andi. Kamu gila ya? Sekarang orang tuaku tahu, mereka semakin marah. Kami bertengkar hebat. Rina bilang aku egois, aku bilang dia pengkhianat. Kamu janji selamanya, tapi sekarang kamu tinggalkan aku demi norma masyarakat, jeritku. Rina diam, lalu berkata, mungkin kita memang salah dari awal. Kata itu seperti pisau. Setelah itu, hubungan kami benar-benar putus. Aku pindah ke apartemen baru, mencoba lupakan. Tapi sakitnya tak hilang. Di kerja, aku mulai dekat dengan rekan guru, seorang perempuan bernama Maya. Maya ramah, mengerti. Tapi aku ragu, apakah aku siap jatuh cinta lagi. Sementara itu, aku dengar Rina semakin dekat dengan Andi. Foto mereka di media sosial, meski Rina tak pernah posting, tapi teman bilang. Konflik mencapai puncak ketika keluargaku datang berkunjung. Ayah dan ibu tiba-tiba muncul di Jakarta. Kami dengar kamu putus dengan temanmu itu, kata ayah, tatapannya curiga. Ternyata ada gosip dari kerabat. Aku denial, tapi ayah tekan. Jangan bohong, Nadia. Kami tahu. Ini dosa besar. Kamu harus tobat. Aku menangis, merasa terpojok. Apakah aku harus bohong selamanya? Malam itu aku hubungi Rina lagi. Aku butuh kamu, kataku. Dia datang dan kami bicara panjang. Aku juga menderita, Nadia. Andi baik, tapi bukan kamu. Tapi dia tetap ragu. Kita nggak bisa lawan semua orang. Aku merasa putus asa. Apakah ini akhir, atau ada jalan keluar? Bulan-bulan berlalu, tapi luka tak sembuh. Aku mulai terapi, bertemu psikolog yang mengerti insult. Kamu harus terima diri sendiri dulu, katanya. Itu membantu, tapi tak hilangkan rasa sakit. Di sisi lain, Rina semakin terlibat dengan Andi. Mereka bertunangan, berita itu datang seperti bom. Lina yang beritahu. Ma, Nadia. Aku lihat di undangan. Hatiku hancur lagi. Bagaimana bisa? Aku memutuskan konfrontasi terakhir. Aku datang ke pesta tunangan mereka di hotel mewah di Jakarta Pusat. Berpakaian rapi, aku menyelinap masuk. Melihat Rina dengan gaun indah berdiri di samping Andi, aku merasa mual. Saat dia melihatku, matanya melebar. Nadia, apa yang kamu lakukan di sini? Bisiknya, menarikku ke sudut. Aku harus lihat sendiri. Kamu benar-benar pilih ini, tanyaku.
Rina gemetar. Ini untuk kebaikan. Andi bisa beri aku kehidupan normal. Tapi matanya bilang lain. Aku masih cinta kamu, tapi kita nggak bisa. Aku marah, bilang dia naik. Kamu korbankan cinta demi status sosial. Debat kami hampir terdengar orang lain. Andi datang, bertanya siapa aku. Rina bohong, bilang aku teman lama. Tapi ayah Rina mendekat, tatapannya penuh amarah. Kamu yang itu. Keluar dari sini, katanya keras. Aku pergi dengan malu, tapi juga tekad baru. Di rumah, aku cerita pada Lina. Aku nggak bisa biarkan ini. Lina sarankan aku bicara pada keluargaku sendiri. Mungkin mereka mengerti. Aku ragu, tapi coba. Saat pulang ke Bandung, aku cerita pada ibu dulu. Bu, aku suka perempuan. Aku cinta Rina. Ibu menangis, peluk aku. Kenapa begini, nak? Kami salah mendidik. Ayah marah besar saat tahu. Ini pengaruh kota. Kamu harus nikah, biar normal. Debat keluarga memanas. Ayah ingin aku ikut pengajian khusus, ibu diam-diam dukung. Aku merasa terpecah. Apakah aku harus lawan keluarga demi cinta? Di Jakarta, aku dengar Rina mulai ragu dengan tunangannya. Teman bilang dia sering menangis. Aku hubungi dia dan kami bertemu lagi. Aku nggak bahagia, Nadia. Andi baik, tapi hatiku milikmu. Kata itu beri harapan. Tapi momen itu rusak ketika Andi tahu tentang kami. Dia konfrontasi Rina, bilang dia curang. Rina panik, hubungi aku. Andi marah, dia ancam cerita pada semua orang. Aku sarankan dia putuskan tunangan. Kita bisa bersama lagi. Rina ragu, tapi setuju. Dia putuskan Andi, tapi harga mahal. Andi sebarkan gosip di rumah sakit. Rina dianggap tidak stabil, residensinya terancam. Konflik semakin dalam. Rina pindah ke apartemenku sementara. Kami coba bangun lagi, tapi tekanan dari luar besar. Keluarga Rina putus hubungan, ayahku tak mau bicara denganku. Di masyarakat, kami dapat tatapan aneh. Suatu hari, ada demonstrasi anti-LGBT di Jakarta, membuat kami takut. Apakah ini layak, tanya Rina. Aku jawab ya, tapi dalam hati ragu. Maya, rekan kerjaku, mulai mendekat. Dia tahu situasiku dan bilang suka padaku. Aku bisa beri kamu kedamaian, Nadia. Aku tergoda, Maya terbuka dengan orientasinya, keluarganya dukung. Tapi aku masih cinta Rina. Ini jadi mautun baru, apakah aku khianati Rina? Situasi semakin rumit. Rina kehilangan dukungan keluarga, mulai depresi. Aku merawatnya, tapi aku sendiri lelah. Di sekolah, gosip menyebar, kepala sekolah panggil aku. Ada rumor tentang kamu. Ini bisa pengaruh siswa. Aku denial, tapi takut kehilangan kerja. Apakah ini harga cinta? Suatu malam, Rina bilang ingin pulang ke Surabaya. Mungkin kita perlu jeda. Aku marah. Kamu mau lari lagi? Debat kami berujung Rina pergi. Aku sendirian lagi, tapi kali ini aku hubungi Maya. Kami kencan, dan untuk pertama kali, aku merasa bebas. Maya kuat, tak takut masyarakat. Kita bisa lawan bersama, katanya. Tapi hati nurani mengganggu. Aku dengar Rina sakit, masuk rumah sakit karena stres. Aku datang, melihat dia lemah di ranjang. Ma, Nadia. Aku salah. Kami bicara, dan Rina akui dia takut. Aku pilih Andi karena tekanan, tapi sekarang aku lihat itu salah. Aku peluk dia, tapi bilang tentang Maya. Rina terkejut, merasa dikhianati. Jadi kamu ganti aku begitu saja.
Konflik puncak, Rina pulih, tapi hubungan kami retak. Dia putuskan pindah ke luar negeri, ikut program residensi di Singapura. Di sana aku bisa bebas. Aku sedih, tapi mengerti. Sebelum pergi, kami bertemu terakhir. Terima kasih atas semuanya, Nadia. Mungkin suatu hari kita bertemu lagi. Aku menangis, merasa kehilangan. Dengan Maya aku mulai hubungan baru. Tapi bayang Rina selalu ada. Keluargaku mulai terima pelan-pelan, ibu datang, bilang ayah mulai lunak. Tapi masyarakat masih sulit. Ada insiden di sekolah, orang tua siswa protes, bilang aku pengaruh buruk. Aku hampir dipecat, tapi berjuang dapat dukungan dari komunitas. Waktu berlalu, aku tumbuh lebih kuat. Maya ajak aku ikut parade Pride di luar negeri, tapi aku ragu. Apakah aku siap terbuka? Di Indonesia itu berisiko. Tapi aku lihat perubahan, lebih banyak orang bicara tentang HAKLD. Suatu hari, pesan dari Rina, aku bahagia di sini, tapi kangen kamu. Itu bukan luka lama. Apakah aku harus jawab? Maya tahu dan bilang, pilih yang bikin kamu bahagia. Aku terpecah antara masa lalu dan sekarang. Akhirnya, aku putuskan bertemu Rina saat dia pulang libur. Kami bertemu di Kailama, tempat kami pertama kali. Rina terlihat lebih dewasa, percaya diri. Di Singapura, aku bisa jadi diri sendiri. Tapi aku sadar, aku salah tinggalkan kamu. Aku cerita tentang Maya, dan Rina mengerti. Aku senang kamu bahagia. Tapi percakapan berubah jadi releksi. Kami bicara tentang pilihan kami, Rina pilih karir demi norma, aku pilih bertahan demi cinta. Apakah kita salah? Tanya Rina. Aku jawab, mungkin tidak. Kita korban sistem. Kami berpisah sebagai teman, tapi hati masih sakit. Dengan Maya, aku bangun hidup baru. Kami pindah ke Bali, buka sekolah kecil yang inklusi. Keluargaku akhirnya terima, ayah datang berkunjung. Tapi tantangan tetap, diskriminasi, tekanan sosial. Aku jadi aktivis, bicara di forum tentang pengalaman. Melihat ke belakang, aku lihat betapa mahalnya harga cinta. Rina korbankan hubungan demi karir, aku korbankan kenyamanan demi kebebasan. Apakah itu layak? Ya, karena itu buat kami tumbuh. Tapi pertanyaan tetap, apakah memilih norma masyarakat atas cinta sejati adalah keputusan yang benar, atau justru pengkhianatan terhadap diri sendiri?